Perkenalkan diri, nama saya Laude Raimudin. Agak diam. Ya. Hobi main bola, cita-cita astronot. Terlalu takut. Kalau mau Oke. bermimpi saja yang gratis-gratis kau takut. Mana terwujud duniamu? Berarti ke depan Mana? Raim Laude gubernur Sulawesi Tenggara. Kan banyak orang lucu ini. Banyak orang lucu. Tapi tidak semua orang lucu berduit. Raim Laude dia dari anak pulau Oh, shit. Wakatobi tiba-tiba menjadi terkenal. Respect. Apa karakter yang paling berubah? Respect. Saya persis seperti pelacur. Saatnya bilang kamu kelas. Alright, nice people. Kembali lagi bersama saya Rijal Jamal di Kamu Kelas Podcast on the Street. Kali ini kita ada di Bumi Anoa, Sulawesi Tenggara, Bumi tepatnya Anoa di Kota Kendari. Kota Kendari, kota bertakwa. Wih, masya Allah, luar biasa Kota bertakwa. Cuman setelah dilihat ekosistem politik, Hah? kota bertawa. Kota bertakwa. Pagi-pagi sudah bahaya di. Di Kota Kendari, di mana tepatnya disempatkan kopi dan cerita. Tempatnya ini luar biasa, cozy banget. Suasana anak milenial kayaknya ngumpulnya semua di sini nih. Makanya coba kita tes dulu minumannya. Boleh, lumayan, Bismillah. lumayan. Ngeri. Luar biasa. Rating 8 kemarin. Asik deh. Oke, sudah ada di samping saya. Ini teman saya udah lama sebenarnya, tapi kita kontek-kontekan, maklum. Beliau anak-anak ibu kota. Asik Kita juga sekali. ibu kota tapi Sulawesi Selatan, ibu kota Sulawesi Selatan. Langsung saja saya mau present dia pakai pantun. Jalan-jalan ke pusat kota, jangan lupa makan sayur lodeh. Inilah dia stand up komedian penuh talenta. Dialah Raim Laude. Halo, halo. Gimana kabarmu Dan? Sehat Dan? Umbe, kita bahasanya Oh, umbe. umbe. Umbe itu iya. Iya, Iya, oke. Makassar, iye. Tapi kenapa biasa ada Dan? Dan saya orang Memang Buton. Begitu memang ya, ada Orang- dannya. Ada dan, ciri khasnya kita. Bukan Raim Dan, tapi Phil Nah, Dan. Fildan. Tunggu dan. Tunggu Dan. Nah, begitu Oke. dan. Kayaknya musuh Ya. bebuyutanmu itu Phil Dan kakak Raim ya. Orang-orang. Selalu kau roasting jadi bahan dia. Iya, roasting itu kan tanda tidak mampu tuh. Kalau suatu ketika orang roasting saya berarti Ya. saya yang di atas ini. Berarti Dan di atas. Oke, siap. Nah, Kayak gitu. ini kakak Raim luar biasa. Kemarin kontek-kontekan. Kebetulan saya lebaran tahun ini alhamdulillah bisa pulang kampung setelah 2 tahun pandemi, Raim, di Kolaka. Mekong tadi? Beliau juga datang di Kendari, kampungnya beliau di Wakatobi. Wanci ya, Wanci. Wakatobi. Alhamdulillah sempat kita ketemu-ketemu dan kita bisa ngobrol-ngobrol santai seperti ini. Hmm. Kakak Raim, aduh kemarin saya termasuk yang sebenarnya melupakan lagi Raim Laude sebagai stand up comedian. Oke. Tapi Raim sebagai seorang musisi, lagu yang rumah, Suasana rumah. suasana rumah itu kurang ajar lagumu Raim, kayak kau bukan stand up comedian. Ditambah lagi yang baru-baru ini, yaitu Badut. Sang ngeri. Badut, ya. Sang Badut, ngeri sekali itu Sang barang. Badut itu lagu kelima. Lagu kelima, Suasana rumah lagu lagu kedua. lagu kedua. Lagu kedua. Dan Sang Badut yang lagi sekarang ini kemarin Baru 1 minggu lalu rilis video klipnya. berarti di malam Lailatul Qadar. Oh, di hari ulang tahun. Oh iya, persis, Iya, persis. 10 hari terakhir Ramadan kan? Masya Iya. Allah, berarti berkahnya itu. Ya, berarti itu di views-nya dia lebih dari 80 tahun. Iya betul kan. Berlipat ganda. Iya. Oke, Ditonton sama para malaikat. ditonton para malaikat, Masya Allah. Bahkan sempat dimention oleh Anji ya. Anji sama Tretan Muslim juga. Luar biasa. Alhamdulillah selalu mereka support ya. Terutama Anji Anji dari tuh, betul, dari betul. dulu dari lagu saya yang pertama Luar biasa. Cemburu. Rajin mention, rajin nge-DM. Wow. Semangat terus Raim. Ternyata talentamu bisa melampaui kelucuanmu. dia Kelucuan bilang, luar katanya. biasa. Tetapi bukan lagu-lagu lucu ya, kayak dulu saya pikir tuh Raim ini dia mau main musik juga. Oh, tim lo ini. Lagu lucu-lucu ini barang ini. Ternyata ada jiwa-jiwa itu memang bakat sudah dari dulu. Sebenarnya kalau musik, Musik. datang lebih duluan Oh, dibanding stand up. dibanding komedi Oh, dalam dibanding hidupku. komedi. Oke. Lagu Cemburu yang saya tulis itu Heeh. rilis pertama 2018, saya tulis 2010. Wow. Kelas 2 SMA masih ngusan. Itu berarti Wih. 12 tahun yang lalu ya. 12 Anda tulis itu lagu. Ditulis. Sedangkan saya kenal Anda di 2014 kalau nggak salah. 2014, 2015. Stand up comedy di stand up Makassar comedy ya? di Oke. Makassar kita berkenalan. Dan luar biasa ya. Kebetulan stand up comedy memang Heeh. orang kenalnya kita Ya. duluan dengan itu. Heeh. Memang juga kita hidup di lingkungan yang lumayan komedik, lumayan. Iya. Komedi itu kan datang dari tempat yang sangat gelap. Oh gitu ya. Semakin sengsara hidupmu, potensi komedinya semakin Semakin sengsara hidupmu, potensi komedinya lebih
lebih tinggi, lebih tinggi. Weh. Kalau lihat negara kita komediannya lagi lucu-lucu, berarti negara lagi tidak baik-baik saja. Oke, berarti kalau dalam ilmu agama ini ilmu tasawuf ya. Kakak Rahim, saya kemudian wah kayaknya Kakak Rahim ini akan pindah jalur nih atau akan tidak berhenti lagi main stand up ini. Sebenarnya Pertanyaan bagus. Kenapa Kakak Rahim main musik? Apakah kurang itu kasihan kah di stand up atau banyak kasus kan di stand up melihat Pertama senior-senior? juga stand up memang bahaya juga. Begitu ya. Nah, itu kenapa Kakak Rahim? Tidak, saya lihat yang lain oke lah stand up jadi pengusaha oke lah. Stand up MC nyambung. MC oke, content creator stand up main film nyambung. juga kan aja filmnya. Adalah satu dua lah. Musisi. Dari mana? Kau pikir kau mimpi dari mana Kakak Rahim? Nah, ini Kenapa? Ada apa dengan dunia stand up ini sebenarnya? Sebenarnya Ya. bukan ini saya selalu bilang begini. Berhenti mengambil pilihan dari beberapa pilihan yang sebenarnya kau bisa ambil semuanya. Begitu. Iya. Oke. Berhenti memilih sesuatu dari antara beberapa pilihan. Sementara semua pilihan kau bisa ambil. Kalau orang tanya mana bagus stand up atau nyanyi, kenapa harus pilih sementara dua-duanya bisa? Nah, inilah yang menarik dari kita sedang berkarya. Jadi yang kita lakukan ini, kita lagi sedang berkarya bukan bekerja. Oke. Bekerja dan berkarya, schedule-nya dari orang. Oke. Schedule-nya dari Kakakku, orang. Oke. Laboy, guru sekolah, itu dia lagi sedang bekerja. Sedang bekerja. Schedule-nya dia dari kepala sekolahnya, dari sekolah. Kepala kementerian, dinas, dari kepala dinas. kementerian dan Kita seterusnya. sedang lagi berkarya ini. Schedule-nya kita, saya sendiri yang tentukan. Itu Mungkin beda. kepala dinas mau kasih saya acara di tanggal sekian. Kalau saya tidak mau, Maka tidak masalah. Tidak masalah. Saya yang tentukan. oke. Nah, bekerja dan berkarya bedanya. Bekerja biasa jenjang kerjanya dia ke atas dia. Dari guru kepala sekolah lah Oke. ke kepala dinas. Berarti ya sudah bottom up bahasa bottom to wancinya up. ya. Bahasa wancinya. Bottom up. Nah, berkarya Berkarya? selain waktu itu adalah pilihan kita. Heeh. Jenjang kerjanya tidak hanya ke atas, kita bisa ke samping juga. Oh, improvisasi. Nah, bisa dari stand up, Ya. bikin spesial. Oke. Bisa paling ke film. Oke. Bisa juga ke MC. musik, bisa juga ke MC. Tapi sebenarnya Heeh. dari beberapa cabang seni yang kita sebutkan tadi, Ya, satu jalur Ji semuanya. satu jalur. Ji. Dari kepenulisan. Oke. Dari kepenulisan. Penulisan bahan bakarnya keresahan sama juga pantun. Pantun. Materi stand up keresahan. Pantun. Dan semua karya seni di dunia bersumber dari keresahan. Ada satu orang yang resah, kenapa gelap terus dunia? Iya. Bikin lampu. Bikin lampu. Ada satu orang dari dari Parepare yang resah, pesawat rajin kecelakaan. Oh iya iya iya. Saya bikin, Pak Habibie Oke. dia bikin teori. Semua dari keresahan menghasilkan karya seni. Nah, beberapa keresahan kita ini Ya. terkadang tidak bisa ditampung pada satu kerang tertentu. Misalkan stand Stand up, up, tidak oke. semua bisa ditampung oleh stand upin. Keresahan itu tidak bisa semuanya di stand up kan. Harus dia dinyanyikan. harus dinyanyikan, harus dibuatkan puisi, Iya. harus dibuatkan pantun, Di podcast kan? di podcast Ih, kan. ngeri itu barang. Betul. Tapi sumbernya satu, penulisan dan keresahan. Penulisan dan keresahan. Jadi keresahannya Kakak Raim ini dia coba menulis. Iya. Berarti basic skillnya Kakak Raim adalah menulis sebenarnya. Diusahakan. Selalu orang kalau tanya Raim itu apa, penulis ulung. Penulis ulung. Penulis ulung dalam artian kita tidak cetak buku ini, tapi setiap detik saya menulis, setiap hari saya menulis, hari ini, besok, Iya. setiap hari menulis. Entah itu dalam bentuk not kecil, Iya. entah itu dalam bentuk keresahan lirik, Yang begitu. yang terinspirasi dari pengalaman, Dan keresahan. pengamatan keresahan. Betul. Oke. Persis. Wah, ini luar Sumbernya, biasa. ini. sumber utama. Narasumber saya memang luar biasa ini. Kita baru intro ini sudah Baru tahu berapa nih menit? bedanya bekerja dan berkarya. Dan itu penting. Dan itu penting. Dan itu penting kita tahu antara bekerja dan berkarya Kakak ya. Bekerja lebih kepada kita yang diatur. Berkarya mau-mau tak. Luar biasa. ini Dan keren. tidak ada yang salah dengan bekerja. Jangan sampai orang juga serang betul, ini. tahu. Tidak Ini- ada yang salah dengan bekerja. Kalau ada yang bilang keluar kok dari zona nyamanmu, bodoh-bodoh juga kau. Oh begitu. Karena Ya. banyak tersinggung. Ya Oh, sudah lah, it's okay, pelan-pelan, it's okay, pelan-pelan, it's okay, pelan-pelan, it's okay. pelan-pelan. Ya. Kalau ada yang kau sudah ada kerjamu nyaman, ada yang bilang kau keluar kau dari zona nyaman, bikin kau Iya. usaha.
Sebenarnya agak goblok juga. Agak goblok juga agak ya? goblok juga orang seperti ini. Soalnya motivator bilang begitu. Keluar dari zona nyamanmu, temukan impianmu. Maka 5-10 tahun kau akan Iya. berhasil. Hidup tidak bekerja seperti itu selalu. Oke, begitu Selalu seperti ya sudahlah. Sudahlah. Kita bilang saja. Apa sampai mana tadi? Tadi soal keluar dari zona nyamanmu. Tidak melulu karena kayak saya awal-awalnya juga berangkat dari itu, tidak mau ada pada zona yang nyaman-nyaman saja. Oke. Akhirnya kita coba ke film, akhirnya kita coba ke stand up, akhirnya kita coba ke musik. Ternyata ketidaknyamanan ini kalau kita lakukan secara konsisten, apa yang terjadi coba? Menjadi nyaman. Kita nyaman. Jadi ketidaknyamanan itu Betul. dan kenyamanan itu it's so close, sangat dekat sekali. Jadi ternyata yang terpenting hidup ini sudah bersyukur saja. Syukuri saja. Bersyukur saja. Barang siapa yang bersyukur akan kutambah nikmatku. Ustadz Raim Laode LC. Kakak Raim, kemarin saya dapat DM Kakak Raim sesuai dengan statement tadi yang kita sampaikan. Kakak angkat dong tema podcast di mana yang mengatakan bahwa dengan sebagai, mohon maaf ya, saya disclaimer dulu, sebagai ASN, PNS itu sudah dikatakan sebagai orang yang betul-betul sukses, sedangkan yang tidak memilih jalur itu dianggap tidak sukses. Saya bilang, kau dari mana Dek? Ya dari kampung ini Kak, dari desa ini. Ya memang kalau di kampung, di desa kita hanya satu pekerjaan yang diakui paling dunia mulia akhirat. Iya paling mulia, hanya itu barang. PNS nih. Ya jadi dia bertanya ke saya, mungkin juga pertanyaan ini saya pantulkan ke Kakak Raim. Bagaimana caranya dia menjelaskan kepada lingkungan, keluarganya, bahwa yang saya bikin juga ini adalah sebuah pekerjaan mulia, walaupun tidak berseragam. Pertama harus ada ini dulu, role model. Role model. Kita ini harus menjadi bukti dari mengingkari itu. Kita ini. Kalau belum terjadi, ya sudah kamu buktikan. Iya. Sudah kamu buktikan. Nah saya, sepanjang waktu SD memang punya keinginan untuk itu. Sederhana, cita-cita sederhana. Apa itu? Kalau orang tanya, jadi guru sederhana. FKIP, SPD kita ini. SPD sederhana. Ternyata mimpi ini tidak boleh kecil padahal. Karena ternyata terkadang Tuhan kasih tahu kita, kau bisa lebih mimpimu. Iya. Hanya kita saya tidak. Bukan berarti guru kecil, bukan berarti guru guru pekerjaan paling mulia di muka bumi ini. Betul. Kalau dia lagi mengajar, malaikat bertasbih kepadanya memintakan ampun. Oke, itu kita disclaimer ya, bukan berarti guru. Bukan pekerjaan rendahan, bukan ya. Cuman buat saya sangat sia-sia apa yang Tuhan berikan ke saya. Saya rasa banyaknya talentamu, masa kau mau kurung dirimu di kantor. Allah titipkan ke Raim ini. Saya bingung ini waktu kecil. Kenapa saya bisa menyanyi? Kenapa saya bisa baca? Kenapa banyak ini? Oh, ini paling jawabannya. Masya Allah. Ini paling jawabannya. Dan tidak ada salah sama sekali dengan profesi apapun. Tapi yang terpenting itu bersyukur saja. Bersyukur saja. Cuman harus diketahui bahwa untuk jadi PNS tidak semua orang ditakdirkan untuk jadi itu. Selain kuotanya kecil. Kadang-kadang juga ada. Biasalah. Di TikToknya tuh. Adakah? Kadang-kadang harus kita sadari itu. Nah, penting untuk kita ini mencari alternatif. Saya juga yang berbisnis juga nih. Saya ini penjual baju juga. Penjual baju sang baru dan lain sebagainya. Bedanya kita dengan orang yang punya gajian bulanan. Kita lebih respect money. Baju yang saya jual bisa dicek di Instagramku. Itu harganya 150. Saya tahu satu lembar cuman segini untungnya. Saya harus kumpulkan 1 juta dari beberapa lembar usahaku. Saya lipat, kita sablon baik-baik, kita desain baik-baik. Datanya sedikit, tapi saya hargai ini uang ini. Saya hargai baik-baik ini. Saya tidak akan boros. Kenapa? Karena saya boros. Anjir, 5 baju keluar 1 kali nongkrong. Stand up ini 2 digit. Saya stand up sudahlah. Lebih 10, lebih bahkan bisa lebih tergantung acara apa. Tapi saya tidak hargai uang ini. Karena cepat datang, cepat keluar. Easy money, easy, ya itulah. Easy out. Easy come, easy out. Ya itulah. Bahasa Wanci keluar lagi. Teman belajar bahasa Wanci. Datangnya cepat, perginya juga cepat. Karena dari 10 juta sekitar 500 tah. Dia tidak tahu, saya tidak tahu 500.000 itu beberapa baju saya. Betul deh. Value-nya saya gunakan di. I see. Ya, jadi hidup ini
dimanapun kamu berada, hargai dan syukuri itu Hargai saja. dan syukuri. Itu poin penting sih dari Kakak Raim. PNS bagus, Iya. tidak PNS juga tidak Bukan- masalah. Tidak masalah. Rasulullah tidak PNS, Iya. dagang baju ya. Oke, Kakak Raim. Saya kemudian kemarin satu lagi lihat kita ini, saya pindah ke stand up comedy. Kan masuk Suca ya, Suca. Suca 2016. Juara Juara 4. Juara Saya 4. tidak juara. waktu tiba-tiba sudah stay di Jakarta. itu. Oke. Oke, sudah ya bisa dikatakan Bolehlah jalan-jalan. anak-anak Monas juga lah ya. Lolo gue lah. Hmm. Gimana sih rasanya Aku kamu. anak-anak Wakatobi ini, anak Wakatobi tinggal di ibu kota sana? Benarkah yang seperti apa yang selama ini menjadi stigma kita? Oke, kalau saya bilang ini banyak yang akan tersinggung. It's okay. Saya selalu bilang, Heeh. tapi ini di dalam mindsetku ya. Oke. Jangan anggap ini adalah sesuatu yang saya bicarakan secara lantang di mindsetku saja. Di mindsetnya Raim. Saya selalu anggap saya bisa lebih daripada orang di kota. Saya selalu anggap. Saya pernah berbicara di kampus UI. Oke. Saya masuk di situ. Saya selalu orang-orang ini masih lebih pintar saya. Saya Iya. selalu anggap begitu. Dalam mindsetku ya, Oke, bukan oke. saya kok bodoh, enggak, Oke, itu oke. kurang ajar juga. Iya, iya. Dalam mindset Mindset penting buat saya itu supaya saya tidak malu dengan kau ini. Kita cuma beda dialek. Kita cuma beda ko dan gua saja. Iya, iya. Tapi kalau nalar, tapi kalau menulis misal, Bisa public lah. speaking, Public speaking ya betul. ya mari kita baku adu. Boleh. Yang kurang kita di Sulawesi ini apa? Fasilitas yang dimiliki oleh orang-orang di Jakarta. Fasilitas perpustakaan, fasilitas akses internet yang sangat tinggi. Cuman apa satu yang bisa kita kasih tingkat? Motivasi. Semangat belajarnya kita. Fasilitasnya kecil, kalau motivasi semangat belajarnya tinggi, bisa menutupi ini tidak ada gunanya ini. Nah, ini yang paling penting. motivasi itu. Motivasi dan semangat belajar. Tapi apakah begini Kakak Raim? Apakah berbanding lu kayak dikatakan tadi anak-anak Sulawesi ini ya hanya minim fasilitas kok dong, sarana prasarana. Betul. Apakah itu berbanding lurus dengan minimnya fasilitas mempengaruhi mentalitas? Mempengaruhi keseluruhan tapi tidak untuk orang-orang yang berpikir. Tuh. Di Al-Quran itu afala tatafakkarun. Masya Allah. Apakah kau tidak berpikir? Ya betul. Apakah kau tidak berpikir? Jadi perintah pertama Kalau- Al-Quran baca. Baca kau barang itu. Baca, saya baru tahu ini beberapa tahun terakhir bahwa baca tidak hanya sekedar beberapa kata yang ada dalam buku. Yes. Kita bisa baca Iqra jauh lebih luas ternyata. Tentang dunia ini. Ada siang dan malam itu yang kita baca. Betul. Baca yang jauh lebih luas. Sekarang saya baru tahu beberapa tahun ini. Jadi kalau ditanya apakah berbanding lurus? Iya. Iya. Tapi tidak untuk orang-orang yang berpikir. Baik. Alhamdulillah kita ini disayang Tuhan. Bukan karena kita pintar, memang disayang betul. Tuhan. Oh, bisa tahu kita. Oh, saya tingkatkan ini deh. Memang internet di rumahku tidak sekencang kau. Ya. Tapi ini kan Tuhan yang kasih. Oke. Internet kan pemerintah yang kasih. Kemulakan Tuhan dan pemerintah. Betul. Ya ini dong. Ini. Saya selalu berpikir, tapi ini di kepalaku nah. Ya itu di mindsetnya Kakak Iya, Raim bukan ya. saya bilang bodoh orang kau. Ya, Enggak. oke. Berarti bisa saya katakan bahwa Kakak Raim paling tidak sudah mampu bagaimana bahasa beradaptasi, mampu menaklukkan, mampu mengalahkan, mampu mengatasi, atau mampu menyeimbangkan atau apa sih? Tidak semewah itu kali Tidak katanya. semewah itu ya. Saya cuma menjadi diriku sendiri Kalau saja. saya katakan mampu bertahan, seolah-olah kita ini dibawa. Iya, Ya kan, seolah-olah kalau Jakarta bertahan. itu dreamland. Padahal Jakarta itu hanya bagian dari kota di Indonesia. Kota di Indonesia yang sebentar lagi tidak jadi ibu kota. Iya. Ya kan? Iya kan? Kalau jadi pindah ini karena Pindah. masih Iya. masalah. Aduh, sekali. Aduh, jangan Aduh. bicara itu. Ya, dah, oke, bahaya. lagi. Nanti di Makassar, Pi. Oh iya boleh. Paku baru Oh, kita boleh, selesaikan boleh, itu bareng. Toh, boleh. ada momen-momen tertentu. Tentang cita-cita. Ah, ah. It sounds like a movie, but it's true. Cucu. Terdengar seperti film, tapi kejadian. Tapi kejadian. Dan ini terjadi sama orang kampung, namanya Raim Laude, Namanya Raim Laude. orang di Wanci sana. Iya. Saya ingat sekali itu kejadian karena saya hadir waktu itu. Oke. Saya ikut menyaksikan Iya. kejadian bersejarah ini. Iya. Asik sekali. Tahun berapa ya? 2009. Hari Yes. pertama masuk SMA. Hari pertama itu adalah hari
yang paling menyenangkan, menggembirakan dan juga menyedihkan. Yes. Karena hari pertama ke SMA, Hmm. melihat dunia SMA dan lain sebagainya, berkompetisi dengan Oke, siswa dari beda-beda latar belakang. Dikasih kumpul semua tuh. Persis seperti tadi, Iya. dikasih kumpul. Di antara semua itu anak-anak biasa dikasih perkenalan diri dan juga cita-cita. Cita-cita seperti biasa. Persis. Laki-laki semuanya mau jadi polisi, persis. Persis perempuan semua menjadi ya sudah suster, dokter. Dokter ya. Semua di antara tumpukan Ada satu. ada satu ini adik Ya. Raim Laude ini. Raul Laude ini. Perkenalkan diri. Nama saya Laude Raimudin. Agak diam. Ya. Hobi main bola, cita-cita astronot. Astronot. Dan persis kejadiannya seperti ini. Tertawa orang-orang. Persis seperti ini. Orang-orang ketawa. Saya bilang, cita-cita ini kan gratis. Ya, ya, ya. Kenapa kamu ambil yang paling murah? Iya, 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 iya. Misalnya ini gratis, toh? Ya, gratis. Kenapa kita mau ambil yang paling murah? Iya, Kita ambil benar. yang paling mahal Paling ini. mahal. Iya. Memang saya tidak ke bulan, saya tidak terbang ke bulan, tapi hampir setiap minggu saya di Iya. bandara, saya terbang ke kota. Betul, betul, betul. Wih. Saya tidak terbang ke bulan, tapi minggu depan saya ke kota mana lagi Asik untuk lagi, dengan asik. itu yang saya bilang. Kadang-kadang kita ini terlalu takut. Kalau mau Oke. bermimpi saja yang gratis-gratis kau takut. Hmm. Gimana terwujud duniamu? Berarti ke depan Mana? Raim Laude Gubernur Sulawesi Tenggara, begitu maksudnya. Aduh. Mana kita Karena lihat kemarin, waktu. kemarin ada yang ikrar kakak, calon Gubernur Sultra Iya, 2049. Iya betul. Saya Kita kira suka itu- yang punya bermimpi Iya. tapi kita tidak suka yang ngomong kosong. Oh begitu Kak. Kemarin saya coba undang calon Gubernur 2049 Iya. dari Sulawesi Tenggara itu. Yang sempat katanya bakar anunya neneknya. Good for him lah. Iya, iya. Good for him. Hidup pilihan. Nah, Kak Raim saya mau lebih sedikit ke lebih entertain sedikit ini Kak Raim. Tadi kan Oke, agak berat ini, syukurlah Kak Raim. tadi. Ah, Ya sebenarnya ini- saya agak ini berpikir tadi pembahasan takut kayak aneh. ini ala-alatan Malahaka tadi pembahasan kita ala Mahatma Idolaku, Gandhi. Mahatma Gandhi Iya idolaku. kan? Mahatma Aduh, Gandhi. kayaknya ala-ala. Nah, kali ini Kakak saya mau tanya ini. Ini kita bermain-main santai-santai saja, Kak. Katanya kalau anak-anak stand up comedian itu banyak ceweknya. Persis ya. Persis nih. Ternyata itu bukan hoax ya. Bukan hoax, persis. Ternyata persis. kalau kita semakin komedi, itu cewek muda apa gitu. Ah itu saya koreksi lagi. Ah, ya. It's not about the funny, Iya. about the money. Oh my god. It's not about the funny, but the money. the money. Soalnya kadang-kadang Ya, kan banyak orang lucu ini, banyak orang lucu. tapi tidak semua orang lucu berduit. Ai. stand up comedy. Lucu? Jelas. Ya adalah uangnya tidak Ada itu barang. Jadi boleh lah. It's not about the funny, Oh, Oke, oke, oke. but it's the money. Apa yang paling merubah karakternya Raim Laude dia dari anak pulau Oh, shit. Wakatobi tiba-tiba menjadi terkenal? Respect. Apa karakter yang paling berubah? Respect pertanyaan. Respect pertanyaan. Penasaran saya itu Kakak Raim. Respect. Pasti ada berubah. Saya merinding ini. Jangan kau bohong Raim. Respect Oke, baik, pertanyaan. baik. Respect. Soalnya saya agak berpikir juga ini. Soalnya saya pengen masih menjadi Laraim. Lah Raim itu. Raim. Raim Laude ini kan karakter tuh. Iya, iya, iya. iya. Saya ini Raim saya hanya Raim. pengen menjadi diri sendiri saja. Oke. Kalau orang tanya teman-temanku, Raim teman dari SD nya begitu. Hmm. Gila-gila sering bicara sendiri. Iya, Maksudnya iya, sering. iya, iya. Cuman biasa yang orang hebat itu yang biasa Oke. orang gila. Iya, iya. Hebat dan gila kan Iya, iya, betul, tipis betul. sekali. Kalau ditanya apa perubahan paling besar dalam Paling besar. hidupnya, waktu sebenarnya. Waktu. Waktu. Saya sebut hidup saya ini sementara lagi berada pada 3 babak. Ada babak pramuka, Ih. ada babak Indosiar, kemudian babak ketiga yang sekarang ini. After my father die, setelah Oh. bapak meninggal. Sekarang ini babak paling, saya pikir Indosiar babak paling saya suka, ternyata tidak. Karena di Indosiar saya star syndrome, saya lupa teman-temanku, Iya. saya, but it's okay. Nggak balas komen. Nggak balas komen, but it's okay. Iya, iya, Star iya, iya. syndrome bisa jadi bagian Iya. dari pendewasaan. Sempat It's terjadi tuh Kakak Raim. Sempat terjadi. Tidak Dan munafik Kakak Raim ya. Tidak munafik. But it's okay. Oke. Syukurnya saya waktu kejadian itu terjadi, saya berada pada ekosistem yang bisa mensupport saya. Ada yang bilang saya, anjing, jangan kok begitu. Ada recruiting game, jangan kok begitu Im. Oke. Ada keluargaku, ada Laboy, Kaboy, Iya, iya. kakaknya saya. Kakak- Syukurnya saya
Kalau tidak ada orang-orang support system itu, menurutku sampai sekarang mungkin. Dan itu bab yang paling saya tidak suka. After my father die, ikronya saya pertebal lagi. Bukan hanya tentang buku. Ini habit yang saya coba beberapa bulan terakhir ya. Lakukan. Terdengar sombong tapi boleh dicoba. Setiap pagi saya paksa diriku untuk baca apapun. Setiap pagi saya paksa diriku baca apapun. Kenapa harus dipaksa Kakak Rahim? Harus terpaksa dulu. Terpaksa, terbiasa. Oke. Baru menyenangkan nih. Sekarang sudah di fase menyenangkan nih. Dan Anda sudah lakukan itu sudah berapa bulan? Beberapa bulan terakhir saya paksa ini nih. Paksa? Saya paksa. Tidak perlu satu buku ku baca. Ya. Aduh, Yang otak. jelasnya baca di Baca satu subbab. Ya. Tidur lagi, jangan terlalu. Jangan terlalu. Iya, jangan Poinnya terlalu. yang penting di kebiasaan. Nah, bab ketiga ini yang paling saya suka. Karena gara-gara baca, ternyata memang orang tua kita ini kadang mengajari kita sesuatu yang jauh lebih vision, lebih panjang Baik. dari apa yang kita pikir. Bayangkan, saya bikin lagu Cemburu, itu bapak yang ngajar. Bukan pas dia lagi hidup, dia lagi meninggal. Setelah meninggal, saya baru tanya, bapak wajarkan saya dari dulu. Bapakku itu persis seperti saya, kerjaannya by orderan. Seorang tukang kayu. Tukang kayu. Orderan, kerja rumah ini, minggu depan kerja rumah ini, persis. Kayak saya, Iya. stand up di sini, minggu depan stand up di sini, persis seperti saya, persis seperti pelacur. Mirip. Nah, satu momen bapakku antara kerjaan satu dengan satu, jenjangnya jauh. Masa idahnya, masa tunggunya. Masa tunggunya jauh. Referensi agama beliau ini selalu nyambung kalau kita bicara. Masa idahnya jauh. Apa yang dilakukan ini si tukang kayu ini? Dia bikin lemari, dia bikin kursi, dia bikin kasur. Tidak ada yang order. Dia bikin sendiri? Dia bikin sendiri, baru dia taruh di teras. Dia taruh di stoik. Nyambung tidak? Enggak. Stoik, ya sudah, dia taruh di terasnya, di teras. Ada yang lewat, berapa ini lemari? Berapa ini kasur? Dibeli. Ini saya lihat setiap hari. Saya tidak pernah baca ini. Kejadian ini saya lihat setiap hari, saya tidak pernah baca. Setelah dia meninggal, saya baru baca. Di antara job stand upku dengan job stand up yang lain, masa idahku tinggi. Anjing mati saya ini. Saya bikin lemariku dalam bentuk lagu. Dia ajar saya dari dulu. Dia tidak bilang saya ajar kau. Baru saya tangkap. Sama ini yang saya cerita. Iya. Baru saya tangkap. Iya. Ternyata mengajarnya dari situ. Mengajarnya setelah dia hebatnya orang tua itu. Dan orang tuaku ini salah satu dari banyaknya orang tua hebat. Karena every father is a hero to the son. Cuman tidak setiap anak bisa baca itu. Ikro kok. Sama-sama ini buat saya juga. Ikro kok. Buat kita semua lah ya. Buat kita semua. Saya Masya sampai sekarang. Kan Steve Jobs dia bilang, stay hungry, stay full. Tetap lapar, tetap bodoh. Iya. Tetap lapar, tetap bodoh. Tetap lapar, bodoh. Ayo kita belajar lah. Kita bodoh ini. Sehingga tidak ada kata berhenti. Tidak ada kata berhenti. Terus mengupgrade. Di saat kita bilang saya paling pintar, di saat itu kita adalah orang yang paling bodoh di ruangan. Saat kita paling. Nah, apa yang saya lakukan sekarang? Saya tidak bisa ketemu dengan bapakku, tapi saya melakukan apa yang dia paling suka. Adalah hidup dengan karyanya. Hidup dengan lemarinya, hidup dengan laguku, hidup dengan sang badut. Sang badut itu yang hidup saya bukan label, bukan TV, bukan radio, tapi pembeli baju sang badut sudah membiayai mixingnya, studionya, video klipnya. Ini hidup yang saya pengen mau. Saya pengen berkarya kapanpun. Iya. Saya tidak perlu ada batasan-batasan. Yes, tidak menunggu TV terus. Iya. Saya tidak menunggu radio terus yang Dan undang inilah saya. poin Dari bapakku yang saya baru dapat setelah ikronya dipertebal. Setelah meninggal itu. Setelah Luar meninggal. biasa. Kenapa kita bilang dari tadi? Itu dia ini Kakak Rahim tadi sudah hancur batu-batu di sini. Hancur kasihan ini DJ-nya. Kakak Rahim ternyata tidak terasa Kakak Rahim masih mau saya ngobrol-ngobrol. Tapi semoga nanti ada satu momen stage. Kita cerita. Ada satu stage nanti mudah-mudahan kita bisa sepanggung Kakak Rahim. Amin. Dan kita bisa berbagi apa yang bisa kita bagi. Karena mungkin kalau orang biasanya bagi-bagi duit, mungkin kita bisa bagi cuma pengalaman, bagi keresahan. Kalau berbagi itu kan bukan masalah punyanya, tapi masalah mau kah tidak?
Itu barang. Itu barang. Kita pikir harta kita yang kita simpan, padahal yang kita tebar ke dunia. Baik, luar biasa. Oke, Kakak Raim. Sudah. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Aduh, Terakhir ya sekali sudah, nih, Kakak oke. Raim. Hmm. Kapan Kakak Raim berhenti stand up? Kapan kira-kira Kakak Raim berhenti stand up? Jangan dijawab, kita akan tunggu di momen-momen selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Tetap stay terus di Kamu Kelas Podcast. Kita berikan aplaus dulu buat Kakak Raim. Kamu podcast. Kamu gelas. Kamu kelas. podcast. Alright. Thank you Kakak Raim. Saatnya bilang kamu kelas.